Salah satu juga yang sekarang juga menjadi sorotan selain masalah sekolah tadi adalah berkenaan dengan sistem kita yang down beberapa hari ini. Jadi temuan terbarunya adalah disebutkan bahwa digunakan merek tertentu sehingga dianggap ini lebih rentan gitu. Tapi perbincangannya Naila bahwa mau pakai merek apapun kalau misalnya SDM-nya salah ngeklik atau juga dia tidak mampu, ya tetap aja kebobolan begitu. Nah, untuk itu Komisi 1 DPR RI memanggil Menkominfo dan BSSN untuk membahas masalah peretasan pusat data nasional. Ya, peretasan pusat data nasional telah mengakibatkan 18 layanan publik terganggu. Komisi 1 DPR RI memanggil Menkominfo dan BSSN dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Mempertanyakan mengapa masalah peretasan pusat data nasional belum juga bisa diatasi. Menurut data Kominfo, peretasan pusat data nasional telah mengakibatkan terganggunya layanan publik di 18 instansi termasuk di imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk melihat atau juga untuk mengetahui kondisi terkini, kami bergabung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Rona, selamat siang. Apakah pertemuan Komisi 1 ini dengan kemudian ada Menkominfo dan juga BSSN ini sudah dimulai atau nanti seperti apa agendanya yang akan dilaksanakan, Rona? Ya, baik Anggi, untuk agenda dari rapat kerja antara Komisi 1 yang mengundang Menteri Kominfo dan juga Kepala BSSN ini akan berlangsung pada sore nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jika ini memang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan begitu. Dan hingga saat ini kami awak media ini juga masih menunggu di Gedung Nusantara 2 DPR RI untuk menyaksikan langsung nanti akan datang pukul berapakah Menkominfo maupun Kepala BSSN. Karena dari kemarin ini Ketua Komisi 1 Mutia Hafid ini juga sudah mengatakan bahwa pihaknya ini akan memanggil Menteri Kominfo dan juga Kepala BSSN untuk menuntut penjelasan terkait dengan diretasnya sistem layanan pada PDN. Dan hal ini juga tentu saja menuai kritik dari lingkungan masyarakat dan juga seluruh pejabat pemerintahan begitu ya. Dan memang sejak kemarin juga dari Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong ini mengatakan bahwa baru ada 5 server yang kembali pulih hingga saat ini. Dan diantaranya adalah seperti server imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada juga server layanan event di Kemenko Maritim dan Investasi, kemudian ada juga server dari Kementerian Agama hingga juga server ASN Digital Pemerintahan Kediri. Sedangkan di sisi lain Dirjen Aptika Kementerian Kominfo ini juga mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 282 sistem layanan publik dan juga kelembagaan pemerintahan yang terkena serangan cyber. Dan jika kita kilas balik lagi, Anggi, memang sejak minggu lalu 20 Juni 2024 ini memang serangan cyber terjadi di Indonesia dan ini memang mengganggu seluruh akses layanan publik termasuk sistem pemerintahan dan juga kelembagaan. Dan ini juga berdampak di sistem imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sehingga memang sejak minggu lalu ini terjadi antrian yang sangat panjang untuk masyarakat yang akan pergi ke luar negeri maupun masyarakat yang kembali dari luar negeri. Dan Menteri Kominfo ini pada minggu lalu juga mengatakan bahwa memang peretas ini mengirimkan malware dan juga enkripsi data ke sistem PDN sehingga ini membuat terletasnya ratusan dari server pemerintahan tersebut. Dan dari hacker atau si peretas ini meminta uang sebanyak 131 miliar rupiah atau setara dengan 8 juta US dollar. Anggi. Rona, poin-poin apa saja rencananya akan dibahas dari pihak Komisi 1, Kominfo, dan juga BSSN menanggapi peretasan dari Pusat Data Nasional ini? Ya, baik Naila, terkait apa saja yang akan dibahas ini kami masih menantikan dari Komisi 1-nya karena sejak kemarin memang Ketua Komisi 1 Mutia Hafid ini hanya mengatakan bahwa pihaknya akan menuntut penjelasan dari Menteri Kominfo dan juga Kepala BSSN dan tidak menjabarkan lebih rinci apa saja yang nantinya akan dibahas. Namun tadi kami sudah mencoba menghubungi dari anggota Komisi 1 yang lainnya, ini memang diharapkan bahwa setelah rapat ini selesai ini nanti akan ada perubahan di masa depan dan tidak terjadi kembali begitu terkait dengan peretasan yang ada sehingga ini melumpuhkan berbagai macam sistem kelembagaan maupun sistem
publik begitu ya. Dan memang ini juga menaruh perhatian dari beberapa pejabat maupun masyarakat, termasuk juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa hal ini harus langsung ditangani agar tidak terjadi lagi di masa depan sehingga merugikan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dari pakar keamanan cyber Pratama Persada ini juga sempat angkat bicara bahwa menilai pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan kepedulian yang lebih terhadap antisipasi keamanan cyber yang ada di Indonesia. Nah, meskipun ini tidak merugikan finansial negara secara signifikan, namun hal ini justru membuat Indonesia menjadi lemah atau mempermalukan nama Indonesia di mata dunia, karena seharusnya pemerintah ini memperhatikan terkait dengan antisipasi soal keamanan cyber, bukan hanya sekedar untuk mengatasi ketika permasalahan itu ada. Dan demikian Anggi, nanti kami akan mencoba mengupdate lagi apa saja yang akan disampaikan dari Komisi 1 dan juga Menteri Kominfo maupun Kepala BSSN. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, nanti kami akan tunggu perkembangannya begitu ya. Rona Marina melaporkan dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.